Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra dari Prodi Bisnis Digital semester 1. Pada video ini saya akan memberikan tutorial membuat database dengan skenario sistem peminjaman buku di perpustakaan menggunakan bahasa SQL di Programmis SQL Online Editor. Oke, langsung saja. Untuk langkah awal, saya akan membuka Google Chrome terlebih dahulu dan mengetik Programmis SQL Online-nya. Nah, kita klik yang bagian ini ya. Seperti ini tampilan dalam Programmis Online SQL Editor. Karena saya akan membuat database baru, jadi ini kita hapus semua. Yang tabel di sini juga kita akan hapus karena tidak diperlukan. Kita hapus menggunakan perintah drop table. Customers. Nah, drop ini digunakan untuk menghapus seluruh tabel beserta data-datanya. Setelah terhapus semua, langsung saja kita akan membuat database yang baru. Sebentar, ini ada error. Oh iya, maaf. Ini kan di Programmis itu biasanya database-nya itu disediakan secara otomatis. Jadi kita langsung buat create table-nya. Nah, create table ini digunakan untuk membuat tabel baru yang nantinya diisi dengan data-data yang dibutuhkan. Saya akan membuat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel buku, dan tabel peminjaman. Untuk yang pertama, saya akan membuat tabel mahasiswa. Kita ketik create table mahasiswa. Salah. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini biasanya ada NIM, yang diperlukan itu NIM, tipe datanya itu kita pakai varchar saja. Dan kita NIM ini sebagai primary key.
Selanjutnya di tabel mahasiswa ini ada nama mahasiswa. Kita tipe datanya juga varchar. Selanjutnya ada prodi. Varchar juga. Lalu kita tutup. Kita run. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah run SQL, kita akan kunci supaya nantinya kalau membuat tabel lagi itu di atasnya agar tidak berubah. Kita kunci. Nah, setelah itu kita buat tabel lagi, create table. Nah, di dalam tabel buku ini ada ID buku, ID buku ini tipe datanya INT dan sebagai primary key. Untuk penjelasan seperti tipe data primary key, saya akan jelaskan setelah membuat tabel semuanya. Di dalam tabel buku juga ada judul buku, tipe datanya itu varchar. Setelah itu ada penulis, varchar juga. Dan yang terakhir ada stok. Stok ini tipe datanya INT. Kita tutup. Reset dulu. Apa ada yang kurang atau salah? Setelah itu kita run. Mungkin nggak usah ini. Nah, kita run. Berhasil seperti ini. Kita kunci kayak seperti tadi supaya tidak pengaruh yang di atasnya. Dan tabel yang terakhir ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman.
Nah, di peminjaman ini ada ID peminjaman. Tipe datanya INT sebagai primary key. Selanjutnya ada NIM INT, ada ID buku, tipe datanya INT, setelah itu ada tanggal pinjam. Tipe datanya date. Dan yang terakhir ada tanggal kembali. Setelah itu kita tutup dan kita run. Seperti ini. Kita kunci terlebih dahulu. Create table kan tadi digunakan untuk membuat tabel baru. Nah, untuk varchar ini adalah tipe data SQL untuk menyimpan teks. Nah, angka 100 ini artinya batas maksimum jumlah karakter yang bisa disimpan. Primary key, untuk primary key adalah kolom khusus tabel database yang digunakan sebagai identitas unik. Artinya, setiap baris data, setiap data harus punya nilai. Punya nilai yang berbeda, tidak boleh kosong atau duplikat. Lagi, nah ini ada lagi tipe data INT. Nah, INT ini tipe data SQL yang digunakan untuk menyimpan angka bulat seperti ID dan jumlah data. Untuk tipe data date ini digunakan untuk tanggal. Selanjutnya kita akan coba misal di tabel mahasiswa ini ada yang kurang, misal nomor HP, kita bisa menggunakan alter table. Karena kita akan menambah kolom di mahasiswa, di tabel mahasiswa, jadi ini alter table mahasiswa. Tipe datanya varchar saja. Nah, ini di tabel mahasiswa sudah muncul nomor HP. Kita cek. Selanjutnya kita akan coba mengisi
data-data yang diperlukan pada tabel-tabel ini. Untuk mengisi data, kita akan menggunakan insert into. Saya akan mengisi data tabel mahasiswa terlebih dahulu. Mahasiswa. Ini. Kemudian nah, sekarang saya akan mengisi data 5 data. Rodinya dengan digital. Nomor HP-nya kosong. Kita coba run. Ini ada error seperti kurang ini koma. Nah, ini sudah terisi semua data di tabel mahasiswa. Jadi kita sudah mengisi data yang ada di mahasiswa, tabel mahasiswa. Kita kunci. Selanjutnya kita akan mengisi data buku. Nah, di dalam tabel buku itu ada ID buku, ID buku. Ada judul buku. Ada penulis. Dan oke. Kita masukkan data yang diperlukan di tabel buku.
Misalkan judul bukunya Algoritma Dasar. Penulisnya Rinaldi Munir. Stoknya 5. Nah, sudah terisi semua data-data yang ada di tabel buku. Ada ID, judul, penulis, dan stok. Kita kunci. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang ada di peminjaman. Data peminjaman. Insert info peminjaman. Nah, di peminjaman ini ada ID peminjaman, ada NIM, ada ID buku, tanggal pinjam, dan ada tanggal kembali. Di sini ada peminjaman pada tanggal 10 Januari 2026 misalkan. Jadi kita isi ID peminjaman dulu 1, terus ada NIM-nya nggak usah. Jadi ya. Terus ada ID buku misalkan meminjam nomor 3. Terus tanggalnya 10 Januari 2026. Tanggal kembalinya biasanya itu seminggu. Jadi tanggal kembalinya tanggal 17 Januari 2026. Satu. Run saja. Coba.
Tunggu sini. Nah, ini muncul, kita kunci. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan mahasiswa jurusan bisnis digital. Caranya kita ketik select, terus ini from mahasiswa, where prodi sama dengan bisnis digital. Order by nama mahasiswa, kita coba run. Nah, ini adalah data yang nama-nama dari prodi bisnis digital. Kita consider lebih dahulu. Selanjutnya kita mencoba menampilkan daftar buku stoknya lebih dari 3. Caranya kita ketik select lagi, seperti yang di atas. Where stok lebih dari 3. Enter. Order by judul. Coba run. Nah, ini adalah judul buku yang stoknya lebih dari 3. Ada algoritma dasar, ada basis data, dan bisnis digital. Kita kunci. Selanjutnya kita mencoba mengupdate data yang ada di tabel sini. Kita menggunakan update nama tabel. Jadi update kita coba update buku. Nah, stoknya kita ubah. Caranya update buku, set stok sampai dengan stok kurangi 1, where ID buku 1.
Sudah. Nih. Kita run. Nah, ini hasil dari update buku. Ini tadi kan kita update dari ID buku ke 1. Nah, kita kurangi 1, jadi tinggal 4. Yang awal ini kan ada 5 tadi. Nah, kita update menjadi dikurangi 1 menjadi 4. Kita kunci. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu data yang ada di mahasiswa. Kita hapus dengan cara kita ketik delete. Where name satu 4 0122. Nah, tadi yang NIM 2501040122 itu sudah terhapus ya. Kita kunci terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau misalkan kita akan mengosongkan data, kita menggunakan turn check table. Misalkan kita menghapus ini buku, data buku kita hapus semua. Buku. Nah, kita coba run. Ada yang error. Kayaknya tidak bisa ya. Jadi terncet tadi itu digunakan untuk menghapus data-data yang ada di tabel tanpa menghapus tabelnya. Kalau delete itu menghapus satu baris ini. Dan kalau misalkan kita menghapus satu tabel beserta datanya, itu kita menggunakan drop tab. Tapi resikonya ya tadi, isi dan tabelnya akan terhapus seperti ini. Nah, tabel peminjaman sudah terhapus. Jadi itu semua penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.